Pengertian tafsir. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron yang berarti keterangan, penjelasan, ataupun uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Pengertian tafsir menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Kemudian yang kedua, menurut Az-Zarkashi, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahamkan kitabullah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Kilbi, tafsir ialah mencerahkan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwahnya. Kemudian yang keempat, menurut Syekh Thorir, tafsir ialah mensyarahkan lafaz yang sukar difahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradifnya atau yang mendekatinya atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui satu jalan. Kemudian metode dalam ilmu tafsir. Yang pertama yakni metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga kegiatan mufassir hanya menjelaskan per ayat surat per surat. Makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan yang lain, asbabun nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Metode tahlili disebut juga metode tafzi'i atau parsial yang banyak dilakukan oleh para mufassir salaf, dan metode ini oleh sebagian penganut dinyatakan sebagai metode yang gagal mengingat cara penafsirannya yang parsial juga tidak dapat menemukan substansi Al-Quran secara integral. Dan ada kecenderungan masuknya pendapat mufassir sendiri mengingatkan pemaknaan ayat tidak dikaitkan dengan ayat lain yang membahas topik yang sama. Hampir semua penafsiran Al-Quran menggunakan tafsir tahlili, mengingat tafsir ini tidak banyak melibatkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penafsiran, bahkan praktis dilakukan. Di antara model tafsir tahlili adalah yang pertama, tafsir Al-Maraghi oleh Mustafa Al-Maraghi yang wafat pada tahun 1959 Hijriah. Dan yang kedua, tafsir Al-Quran oleh Abu Fida Ibnu Katsir, wafat pada tahun 774 Hijriah. Kemudian yang kedua, metode tafsir ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global atau ijmal. Metode ini diterapkan agar orang awam mudah menerima maksud kandungan Al-Quran tanpa berbelit-belit, sehingga dengan sedikit penjelasannya seorang dapat mengerti penjelasan hasil tafsir ini. Kitab tafsir yang tergolong menggunakan metode ijmal adalah yang pertama tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Muhammad Farid Wajdi, dan yang kedua adalah tafsir Al-Wasit yang dikeluarkan oleh Majma'ul Buhuth Islamiyah. Kemudian yang ketiga, metode Muqarin, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan atau komparatif. Dengan menemukan dan mengkaji perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, ataupun untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan atau sintesis unsur-unsur yang berbeda tersebut. Tafsir Muqarin dilakukan dengan membanding-bandingkan ayat satu dengan yang lain, yaitu dengan ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih, ataupun yang memiliki redaksi yang berbentuk yang berbeda untuk kasus yang sama, atau membandingkan ayat dengan hadis yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Yang keempat, yakni metode maudhu'i, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik ini. Lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain
bersifat menjelaskan, kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling berkaitan tersebut. Contoh metode maudhu'i atau tematik adalah seperti penyelesaian kasus riba yang dilakukan oleh Ali As-Sabuni dalam tafsir ayat ahkam, yang secara hierarki menentukan urutan ayat pertama Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap riba walaupun belum diharamkan. Kemudian yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 130 yang menjelaskan keharaman riba tersirat atau takwil belum tersurat atau tasrih. Kemudian yang ketiga Quran surat Ali Imran ayat 30 yang menjelaskan keharaman riba dengan jelas, namun yang diharamkan sebagian bukan keseluruhan. Kemudian yang terakhir pada surat Al-Baqarah ayat 287 yang menjelaskan keharaman riba secara mutlak. Takwil menurut lughah atau secara bahasa berarti menerangkan, menjelaskan. Diambil dari kata awwala yu'awwilu takwilan. Menurut Al-Qatan, takwil menurut lughah adalah al-ruju ila al-asl, yang berarti kembali kepada pokoknya. Takwil secara istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Bentuk-bentuk takwil. Para ulama usul merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat Al-Quran bila dibandingkan dengan kelompok ilmu lainnya. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan pengambilan hukum, sehingga kajian para ulama usul merupakan kelanjutan dari kajian para ulama bahasa dan hadis. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk takwil, di antaranya mengkhususkan lafaz yang umum, membatasi lafaz yang mutlak, mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, dan dari makna yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Yang pertama, mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum kepada yang khusus. Dalam bahasa usul disebut taksis al-umum, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani iddah atau masa tunggu selama 3 kali masa haid atau masa suci. Ayat ini berlaku umum baik istri yang sudah digauli maupun belum, haid, menopause, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditaksis dengan ayat yang lain dalam surah Al-Adzab ayat 49 yang menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki iddah atau masa tunggu. Yang kedua, mengalihkan lafaz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas. Dalam bahasa usul disebut takhid al-matluk, seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam surah Al-Maidah ayat 3, menggunakan lafaz mutlak kemudian dibatasi dengan kata mengalir dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Ketiga, mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, seperti pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 2 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya, yakni An-Nisa ayat 6 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah balik dan dewasa. Dengan ayat kedua ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafaz yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki atau anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik, tapi makna majazi, yaitu ketika mereka telah balik dan dewasa. Keempat, mengalihkan lafaz dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah, seperti perintah untuk mencatat hutang piutang dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermakna wajib. Kemudian ada dalil dalam ayat lain yang mengalihkannya menjadi sunnah, yaitu pada ayat selanjutnya pada ayat 283. Macam-macam takwil ada 2 macam. Yang pertama, takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Kedua, takwil yang mempunyai relevansi
paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Syarat-syarat dan kaedah dalam pentakwilan. Ketika seorang mu'awwil ataupun mufassir berhadapan dengan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman khusus dan lengkap, maka ia dibolehkan mentakwilkan ayat jika tafsir dianggap belum mampu dipakai secara sempurna. Namun, tidak semua ayat dapat ditakwilkan karena takwil harus memperhatikan syarat serta kaedah yang berlaku di dalamnya. Jika memenuhi syarat, maka berlakulah takwil. Namun, jika ternyata syaratnya tidak terpenuhi, maka mengalihkan lafadz kepada suatu makna tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan maksud ayat itu sendiri. Takwil terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tidak boleh dilakukan secara serampangan, selain harus memperhatikan makna lain yang terindikasi dari 3 komponen makna asal, yakni bahasa atau lughah, kebiasaan penggunaan urfi, dan kebiasaan pemikir syara' atau syar'i. Dalam masalah aturan dan syarat-syarat syahnya takwil, para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah takwil selain yang disebutkan tadi. Yang pertama, takwil atau mengalihkan lafadz dari makna zahir kepada makna batin harus berdasarkan pada dalil yang sahih dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir. Kedua, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i atau makna urf. Yang ketiga, adanya pertentangan antara 2 dalil yang sahih. Jika salah satunya lemah, maka yang diambil adalah yang sahih dan tidak ada takwil. Seperti antara pada surah An-Nisa ayat 2 dan ayat 6, yang pada ayat pertama Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim, itu mutlak, yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia balik. Akan tetapi makna ayat ini bertentangan dengan ayat yang kedua yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia balik. Maka kata yatim pada ayat pertama harus ditakwil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi. Keempat, takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya, karena takwil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat dhanni, sedangkan nas yang bersifat dhanni tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i. Kelima, orang yang hendak melakukan takwil harusnya berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta memiliki jiwa keilmuan yang telah matang. Karena jika tawil dengan kias, maka hendaknya menggunakan kias jali menurut ulama Syafi'iyah. Bagi mereka, dalam kias jali telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan antara far'i dan asal. Dan terakhir, dalam mengalihkan lafadz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil dan indikasi dari makna lughawi, uruf, dan syar'i, juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat dengan berdasarkan dalil. Terjemah. Kata terjemah berasal dari tarjama yutarjimu tarjamatan, yang menurut bahasa berarti salinan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau mempunyai arti mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan menurut istilah oleh Aswabuni, terjemah adalah memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah ini ke beberapa naskah agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara terjemahan. Kemudian terdapat 3 corak penerjemahan. Yang pertama, terjemah ma'nawiyah tafsiriyah, yaitu berupa makna atau kalimat dan mensyarahkannya. Tidak terikat oleh letterlek, maksudnya tidak terikat oleh konteks, melainkan oleh makna dan tujuan kalimat aslinya. Yang kedua, terjemah harfiah bil mithli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli
dengan kata sinonimnya atau persamaan katanya ke dalam bahasa baru atau kata yang lain dan terikat oleh bahasa aslinya. Kemudian yang ketiga adalah terjemah harfiah bidunil mithli, yaitu mengganti atau menyalin kata-kata bahasa asli ke dalam bahasa yang lain dengan memperhatikan urutan makna dan segi sastranya. Kemudian ada syarat-syarat penerjemahan. Yang pertama, terjemah tafsiriyah mempunyai 2 syarat, yaitu terjemahan harus memenuhi semua pengertian dan maksud dari bahasa aslinya dengan benar. Yang kedua, susunan bersifat bebas, namun memungkinkan dapat dituangkan kembali dalam bahasa aslinya tanpa melihat bentuk bahasa asli yang telah diterjemahkan. Yang kedua, syarat penerjemahan terjemah harfiah. Yang pertama, terjemahan harus memenuhi semua pengertian dan maksud dari bahasa aslinya dengan benar. Yang kedua, susunannya bersifat bebas, namun memungkinkan dapat dituangkan kembali dalam bahasa aslinya tanpa melihat bentuk bahasa asli. Yang ketiga, kosakata dalam bahasa terjemah harus sama dengan kosakata bahasa aslinya. Dan yang terakhir, ada kesamaan antara kedua bahasa mengenai kata ganti dan penghubung yang menghubungkan kosakata yang menyusun kalimat. Kemudian ada syarat penerjemah. Syarat penerjemah yang pertama adalah penerjemah harus orang muslim, sehingga dapat bertanggung jawab dengan keislamannya. Yang kedua, penerjemah harus orang yang adil dan thiqah. Yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran dengan teknik penyusunan kata. Yang keempat, penerjemah berpegang teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai mufassir. Yang kelima, penerjemah menguasai 2 bahasa, yakni bahasa sumber dan bahasa terjemahan. Yang dimaksud adalah bahasa dari yang diterjemahkan dan yang akan diterjemahkan. Yang kelima, syarat penerjemah, yakni penerjemah harus menguasai gaya bahasa dan keistimewaan dari kedua bahasa tersebut. Yang terakhir adalah manfaat terjemah Al-Quran. Di antara manfaat dari terjemah Al-Quran adalah dengan mengetahui terjemah Al-Quran, maka dapat membantu orang dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, dengan mengetahui terjemahnya Al-Quran, maka sekaligus bisa mempelajari bahasa Arab, terutama dalam menambah kosakata yang bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga, dapat membantu kita dalam menyampaikan dalil. Perbedaan dan persamaan tafsir, takwil, dan terjemah. Perbedaannya dari tafsir yakni menurut Imam Abu Ishaq al-Shatibi seperti yang dikutip oleh Muhammad al-Qurashi Shihab menyatakan bahwa tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia atau biasa disebut dengan mufassir. Takwil, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, sesungguhnya takwil itu dalam ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas atau peluang yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditujukan oleh lafaz zahir. Terjemah, definisi makna teks dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa, atau dapat diartikan pula dengan pengalihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa yang dipakai di segala tempat. Berikutnya yaitu persamaan. Ialah sebagai sarana untuk memahami Al-Quran serta menjelaskannya, dikarenakan pengertian Al-Quran tidak cukup hanya berlandaskan dengan terjemahan yang ada. Urgensi mempelajari Al-Quran. Dalam menempuh perjalanan hidup manusia, Allah SWT memberikan hujjah batiniyah, yakni berupa akal, dan hujjah lahiriah yang berupa Nabi dan Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus, dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahnya. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW berkewajiban sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya mengenai arti dan kandungan ayat Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Keadaan ini berlangsung
berlangsung sampai dengan wafat Rasulullah SAW. Walaupun memang harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui, dikarenakan tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui ilmu Al-Quran agar mengetahui seluk-beluk diturunkannya Al-Quran.